Malam itu, di sebuah warung kopi di pinggiran kota Medan, terdengar dentingan gelas dan tawa para lelaki yang menikmati obrolan mereka. Di sudut ruangan, seorang pria berambut cepak dengan bekas luka di pelipis duduk tenang sambil mengaduk kopinya. Namanya Gondrong, tapi ironisnya, rambutnya sudah lama tak gondrong lagi. Ia bukan sembarang orang. Di kalangan preman pasar dan jagoan jalanan, Gondrong punya reputasi yang membuat lawannya berpikir dua kali sebelum mencari gara-gara. Bukan karena badannya besar atau wajahnya menyeramkan, tapi karena satu hal, dia kebal bacok. Suatu hari, seorang pendatang baru di kawasan itu bernama Darto mulai unjuk gigi. Darto bukan orang biasa. Ia baru keluar dari penjara dan ingin menguasai wilayah yang selama ini dikuasai Gondrong. Gondrong. Kudengar kau ini kebal bacok? Berani taruhan? Suara Darto menggema di warung kopi, membuat semua mata tertuju pada mereka. Gondrong menatapnya sekilas, lalu kembali menyeruput kopinya tanpa ekspresi. Taruhan apaan? Tanyanya datar. Darto mengeluarkan sebilah golok yang berkilat di bawah lampu warung. Kalau kau memang kebal, biar kubuktikan sendiri, katanya sambil menyeringai. Para pengunjung warung menahan napas. Gondrong meletakkan gelas kopinya, berdiri perlahan, dan menatap Darto dengan tajam. Kalau kau yakin, coba saja, katanya dengan suara rendah, namun menggetarkan. Darto tak perlu menunggu lama. Dengan satu ayunan cepat, goloknya meluncur ke arah Gondrong, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Golok Darto meluncur cepat, membelah udara dengan suara mendesing. Semua orang di warung kopi menahan napas. Namun, saat mata pisau itu mengenai kulit Gondrong, golok itu berhenti seolah menabrak baja. Darto melotot, kaget bukan main. Dia jelas merasakan hentakan di tangannya, tapi tidak ada satu goresan pun di tubuh Gondrong. Sementara itu, Gondrong hanya berdiri tenang, tak bergeming sedikit pun. Matanya menatap Darto seperti menatap anak kecil yang baru belajar berkelahi. Sudah? Tanya Gondrong santai, sambil merapikan kerah bajunya. Darto tidak percaya. Dengan geram, ia mengayunkan goloknya lagi, kali ini dengan lebih kuat, mengarah ke perut Gondrong. Sekali lagi, golok itu mental seolah membentur besi. Darto semakin panik. Tangannya terasa nyeri karena getaran dari benturan itu. Kurasa cukup main-mainnya, kata Gondrong pelan. Dengan gerakan cepat, ia mencengkeram pergelangan tangan Darto dan memuntirnya ke belakang. Aarg! Darto menjerit kesakitan. Goloknya terlepas dan jatuh ke lantai. Gondrong mendekatkan wajahnya ke telinga Darto. Kau tahu kenapa aku dipanggil anti bacok? Bisiknya. Darto hanya mengerang, menahan sakit di tangannya. Aku bukan kebal, lanjut Gondrong. Aku cuma tahu cara menghindari bacokan sebelum pedangmu sempat melukai kulitku. Para pengunjung warung kopi terdiam, menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Sementara itu, Darto hanya bisa terdiam, sadar bahwa ia baru saja kalah dari legenda hidup tanah Sumatera. Dengan satu dorongan ringan, Gondrong melepaskan Darto. Sekarang pulanglah, sebelum aku benar-benar marah, katanya. Darto tidak menunggu dua kali. Dengan muka pucat dan tangan gemetar, ia bangkit dan berlari meninggalkan warung. Gondrong kembali duduk, mengambil gelas kopinya yang masih hangat. Ia menyeruputnya perlahan, sementara orang-orang di sekelilingnya hanya bisa menatap dengan kagum. Malam itu, satu hal menjadi jelas, legenda anti bacok bukan sekadar cerita. Setelah insiden di warung kopi, nama Gondrong semakin melegenda. Tidak hanya di Medan, tapi sampai ke pelosok Sumatera. Para preman dari berbagai daerah mulai penasaran, benarkah Gondrong benar-benar kebal bacok? Ataukah itu hanya trik semata? Suatu malam, ketika Gondrong sedang duduk santai di pos ronda dekat pasar, seorang pria bertubuh kekar datang menghampirinya. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Namanya Bang Ucok Kandang, jagoan dari Riau yang terkenal brutal. Aku dengar kau kebal bacok, kata Ucok, menyeringai. Tapi aku tidak percaya sebelum mencobanya sendiri. Gondrong menatap Ucok tanpa ekspresi. Aku sedang malas berkelahi, katanya santai. Ucok tertawa, lalu tiba-tiba menarik belati dari balik jaketnya dan menusukkannya ke perut Gondrong. Cepat, tanpa peringatan. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Seketika sebelum ujung belati menyentuh kulitnya, Gondrong bergerak secepat kilat. Ia miringkan badannya sedikit, lalu menepuk pergelangan tangan Ucok dengan gerakan ringan tapi presisi.
Belati itu terlempar dari tangan Ucok, berputar di udara, dan jatuh menancap di pohon di belakang mereka. Ucok terkejut. Matanya membelalak. Ia yakin tadi tusukannya tepat sasaran, tapi Gondrong bahkan tidak terlihat terburu-buru saat menghindarinya. Gondrong menghela napas pelan, lalu menepuk bahu Ucok dengan santai. Bang Ucok, kalau mau tes orang, pakai otak. Jangan pakai belati. Ucok masih terpaku, wajahnya merah padam antara malu dan marah. Tapi ia tahu, ia baru saja bertemu lawan yang bukan hanya kuat, tapi juga jauh lebih cepat dan cerdas darinya. Tanpa berkata-kata lagi, ia mengambil belatinya dan pergi, meninggalkan Gondrong yang kembali duduk santai, menatap langit malam sambil tersenyum tipis. Malam itu, legenda anti bacok semakin menancap kuat di tanah Sumatera. Setelah kejadian dengan Bang Ucok kandang, kabar tentang Gondrong semakin menyebar luas. Dari ganggang kecil di Medan hingga ke perbatasan Sumatera Barat, namanya diperbincangkan sebagai preman yang tidak bisa dilukai senjata tajam. Namun, semakin besar nama seseorang, semakin banyak pula yang ingin menjatuhkannya. Malam itu, Gondrong duduk sendirian di pinggir Sungai Deli, menikmati rokoknya sambil memikirkan hidup. Angin malam bertiup sejuk, tapi suasana tiba-tiba berubah ketika suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. 5 orang pria muncul dari kegelapan. Mereka berpakaian serba hitam, dengan sorot mata penuh niat buruk. Jadi ini dia si anti bacok, kata salah satu dari mereka, seorang pria berambut gondrong dengan bekas luka di dagunya. Aku dari Padang. Namaku Buyung Harimau. Kudengar kau kebal bacok, makanya aku jauh-jauh ke sini buat ngetes. Gondrong tetap duduk, meniup asap rokoknya dengan santai. Jauh-jauh datang cuma mau coba bacok orang? Capek kali hidupmu, Bang. Buyung tertawa sinis. Hahaha. Kau pikir aku main-main? Tiba-tiba, keempat anak buahnya menghunus golok. Cahaya bulan berkilat di sepanjang bilahnya. Gondrong berdiri perlahan, membuang rokoknya. Sebelum mulai, biar kutanya satu hal. Apa? Tanya Buyung. Kau siap menanggung akibatnya? Buyung mengernyitkan dahi. Sok jago pula kau. Tanpa aba-aba, salah satu anak buahnya langsung menebaskan golok ke kepala Gondrong. Wus! Gondrong merunduk sedikit, menghindar dengan gesit. Sebelum si penyerang sempat menarik kembali goloknya, Gondrong memutar tubuh dan menyikut rahangnya dengan keras. Bug! Pria itu langsung tumbang, tak sadarkan diri. Sisa 3 anak buah Buyung maju bersamaan, menyerang dari 3 arah. Golok mereka berkilatan di udara, mencoba mengenai Gondrong dari depan dan samping. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Dengan kecepatan luar biasa, Gondrong menangkis satu serangan dengan tangan kosong, lalu meraih tangan penyerang lainnya dan memuntirnya hingga terdengar suara krek, tulang patah. Pria itu menjerit kesakitan, sementara 2 lainnya terkejut dan mulai mundur. Buyung Harimau melihat situasi yang tidak menguntungkan. Bangsat, geramnya, lalu ia sendiri maju, mencoba menusukkan pisau kecil ke leher Gondrong. Namun sebelum pisaunya bisa mengenai target, Gondrong lebih cepat. Ia menepis tangan Buyung dan meninju dadanya keras-keras. Buyung terhuyung ke belakang, tersengal-sengal, wajahnya penuh ketakutan. Gondrong mendekat, menatapnya dengan tajam. Aku sudah tanya tadi. Kau siap menanggung akibatnya? Buyung menelan ludah. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya gemetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Buyung memberi isyarat pada anak buahnya yang masih bisa berdiri untuk kabur. Mereka berlari terbirit-birit, meninggalkan 2 temannya yang masih terkapar di tanah. Gondrong menghela napas, lalu mengambil kembali rokoknya yang masih menyala di tanah. Capek kali hidup jadi preman, gumamnya sambil menyulut kembali rokoknya. Malam itu, satu hal semakin jelas, Gondrong tidak hanya anti bacok, tapi juga anti tumbang. Setelah peristiwa di pinggir Sungai Deli, Gondrong semakin malas menghadapi tantangan-tantangan bodoh. Ia bukan orang yang suka cari perkara, tapi kenapa justru selalu dicari? Malam itu, Gondrong duduk di warung kopi langganannya, menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. Warung itu sepi, hanya ada beberapa orang yang sekadar mengobrol ringan. Tiba-tiba, seorang pria tua berkemeja lusuh dan bersarung duduk di depannya. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam. Kau ini Gondrong, si anti bacok? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Gondrong menatapnya dengan santai. Kalau iya, kenapa? Pria itu tersenyum tipis.
Kau terkenal sekarang. Tapi sudah sejauh mana ilmu yang kau miliki? Gondrong menaikkan alis. Maksudnya? Pria itu meletakkan tangan di atas meja dan menepuknya pelan. Banyak orang bisa menghindari bacokan. Tapi apakah kau bisa menghadapi orang yang tak perlu membacok untuk melumpuhkanmu? Gondrong diam. Instingnya berkata bahwa orang ini bukan sembarang orang. Aku Haji Salim, lanjut pria itu. Dulu aku juga seperti kau. Banyak orang ingin menjatuhkan aku, mengujiku, bahkan mencoba membunuhku. Gondrong menyesap kopinya, menunggu kelanjutan cerita. Dan akhirnya aku sadar, kata Haji Salim, matanya berbinar tajam. Ilmu menghindar dan bertahan hanya membawamu sejauh ini. Tapi ilmu sejati adalah yang tak terlihat. Gondrong mengernyitkan dahi. Maksudmu, ilmu gaib? Haji Salim terkekeh. Bukan gaib. Tapi pemahaman akan kelemahan manusia. Kau bisa kebal bacok, tapi kau tidak kebal racun. Kau bisa menghindari serangan, tapi kau tidak bisa menghindari musuh yang menyerang tanpa terlihat. Gondrong mulai memahami. Dunia ini lebih luas daripada sekadar bacok-bacokan. Haji Salim berdiri. Kalau kau mau, datanglah ke surau tua di ujung kampung besok malam. Aku akan tunjukkan padamu ilmu yang lebih dari sekadar kebal bacok. Tanpa menunggu jawaban, pria tua itu pergi, meninggalkan Gondrong dalam pikirannya sendiri. Malam itu, Gondrong tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada ilmu yang lebih tinggi dari sekadar bertahan. Malam berikutnya, Gondrong berdiri di depan surau tua di ujung kampung. Bangunannya sederhana, lampu temara menyala di dalam, dan suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Ia menghela napas. Selama ini, hidupnya hanya dipenuhi perkelahian, bacokan, dan nama besar yang terus-menerus diuji orang. Tapi kata-kata Haji Salim terus terngiang di kepalanya. Ilmu sejati adalah yang tak terlihat. Ia melangkah masuk. Di dalam, Haji Salim duduk bersila di atas tikar pandan, ditemani segelas air putih dan kitab kecil di tangannya. Ia menatap Gondrong dengan senyum tipis. Kau datang, katanya. Gondrong mengangguk. Aku ingin tahu, apa maksudmu soal ilmu yang lebih tinggi dari sekadar kebal bacok? Haji Salim menepuk tempat kosong di depannya, mengisyaratkan Gondrong untuk duduk. Setelah Gondrong bersila, pria tua itu mulai berbicara. Kau sudah memahami ilmu fisik, gerakan, refleks, dan ketahanan tubuh. Tapi itu hanya bagian kecil dari kekuatan sejati. Ia menyesap air putihnya, lalu melanjutkan. Pernahkah kau mendengar tentang ilmu rasa? Gondrong mengernyitkan dahi. Ilmu rasa? Haji Salim mengangguk. Ilmu yang membuatmu bisa membaca niat orang sebelum mereka bertindak. Ilmu yang membuatmu tahu bahaya sebelum datang. Bahkan ilmu yang bisa menghentikan lawan tanpa perlu menyentuhnya. Gondrong terdiam. Ini bukan sesuatu yang bisa ia pelajari dari pasar atau ganggang sempit tempat ia biasa berkelahi. Haji Salim menatapnya dalam-dalam. Kau sudah terlalu lama hidup dengan tangan dan badanmu. Sekarang waktunya kau belajar dengan hatimu. Gondrong menghela napas. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu satu hal. Jika ada ilmu yang bisa membuatnya lebih kuat, ia akan mempelajarinya. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Gondrong memulai perjalanan baru. Bukan lagi sekadar preman yang kebal bacok, tapi seorang lelaki yang mencari ilmu sejati. Gondrong duduk bersila di lantai surau, matanya menatap tajam ke arah Haji Salim. Ia belum sepenuhnya paham apa yang akan ia pelajari, tapi satu hal yang ia tahu pasti. Jika ilmu ini bisa membuatnya lebih kuat, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Haji Salim menuangkan air putih ke dalam gelas kecil dan mendorongnya ke depan Gondrong. Minumlah, katanya. Gondrong meraihnya dan meneguk tanpa ragu. Rasanya biasa saja, hanya air putih. Lihat tanganku, kata Haji Salim. Gondrong memperhatikan. Haji Salim perlahan mengangkat satu jari, mengarahkannya ke gelas kosong di depan Gondrong. Seketika, tanpa disentuh, gelas itu bergerak sedikit, bergetar seolah ada yang mengguncangnya. Gondrong terkejut. Apa itu? Haji Salim tersenyum. Itulah ilmu rasa. Kau pikir aku mendorong gelas itu dengan kekuatan mistik? Tidak. Aku hanya menggunakan niat yang dipadukan dengan energi dalam. Gondrong masih tercengang. Jadi,
Ini semacam tenaga dalam? Tidak persis, jawab Haji Salim. Ini lebih dari sekadar tenaga. Ini adalah pemahaman akan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan alam. Ia melanjutkan, kau bisa kebal bacok karena kau tahu cara menghindar sebelum bacokan itu mengenai kulitmu. Tapi bagaimana jika kau bisa menghentikan niat orang untuk membacokmu sebelum mereka mengangkat senjata? Gondrong terdiam. Pikirannya berputar. Jika ia bisa melakukan itu, ia tidak perlu bertarung lagi. Latihan pertamamu, kata Haji Salim, adalah merasakan kehadiran sesuatu tanpa melihatnya. Ia mengeluarkan selembar kain hitam. Tutup matamu. Gondrong menurut. Ia merasakan kegelapan menyelimuti pandangannya. Lalu, tanyanya. Haji Salim tidak menjawab. Tiba-tiba, Gondrong merasakan sesuatu. Ada gerakan di sekelilingnya. Angin yang berubah. Sebuah benda melesat ke arahnya. Refleks Gondrong bergerak menghindar, meskipun ia tidak melihat apa-apa.